Haleluya, puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Buka hati kami, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada pada saat ini karena kemurahan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita akan dengarkan firman Allah. Bapak, Ibu, saudaraku yang ada di rumah, jemaat Tuhan, buka hati saudara, biarlah kita menghargai, menghormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara bisa menyimak di dalam Alkitab saudara di rumah masing-masing. Saya akan bacakan firman Allah ini bagi kita semua. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut.
Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan pada saat ini kita bersyukur kita boleh merayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, dalam momen Paskah di mana kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk kepada kebangkitan Yesus, kita melihat ada 5 karya Yesus di muka bumi ini. Ada 4 karya yang sudah digenapi, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga. Satu hal yang belum digenapi dan sedang kita nantikan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kalau kita melihat di kalender kita, 4 hal ini ada di dalam kalender: kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus adalah kemenangan atas kerajaan iblis. Iblis dikalahkan dan kita memperoleh kemenangan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah melihat pembacaan firman Allah, bagaimana kronologis, bagaimana kejadian, peristiwa ketika Yesus bangkit daripada orang mati. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melihat tentang kebangkitan, kita perhatikan dulu tentang bagaimana peristiwa kronologis kematian Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-53, firman Allah berkata demikian, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang." Saudara-saudara, kita perhatikan ketika Yesus mati, ada kejadian juga yang terjadi, di mana ada fenomena alam juga yang terjadi. Ada gempa bumi, dan firman Allah katakan bahwa ketika Yesus mati, tabir bait suci terbelah. Ada ruang kudus dan ruang maha kudus di dalam bait Allah. Itu dibatasi dengan kain, dibatasi dengan tabir. Tetapi ketika Yesus mati, kain atau tabir itu terbelah 2. Saudara-saudara, yang bisa masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Tetapi lewat kematian Tuhan ini membuktikan bahwa tidak ada yang bisa membatasi antara Allah dan manusia, karena Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Tidak ada lagi korban. Yesus adalah korban sekali dan untuk selama-lamanya. Dia mati di atas kayu salib. Ini menunjukkan kepada kita tidak ada batasan lagi untuk kita datang kepada Bapa di sorga. Yesus sudah melakukan ini. Yesus sudah menyelamatkan saya dan saudara. Sudah tidak ada hutang dosa lagi manusia. Dosa manusia sudah dibayar. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kita sangat bersyukur punya Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur kita diselamatkan. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, 1
Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, firman Allah berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Bapak, Ibu, Saudaraku, firman Allah mencatat bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, bukan dengan barang yang fana. Manusia harus ditebus karena manusia ini sudah melakukan dosa. Yesus datang berkorban bagi saya dan saudara. Dia mati di atas kayu salib dan kita memperoleh kelepasan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah bayar lunas segala dosa kita di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana peristiwa kematian Tuhan ini. Ada sesuatu yang terjadi. Di dalam kebangkitan pun, saudara-saudara, Alkitab mencatat yang kita sudah baca tadi, saudara-saudara. Ada kejadian yang terjadi ketika Yesus bangkit. Firman Allah mencatat di dalam Matius pasal 28 ayat yang kedua. Di ayat yang pertama, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang untuk menengok kubur Yesus. Tetapi saudara-saudara, peristiwa di ayat yang kedua, pagi-pagi itu terjadi gempa bumi yang hebat. Dan seorang malaikat Tuhan turun menggulingkan batu yang menutupi kubur Yesus. Ada peristiwa yang terjadi, saudara-saudara. Kuasa kebangkitan terjadi. Makanya kita bersyukur kita punya Allah yang hidup. Allah kita bukan Allah yang mati. Kita punya Allah yang hidup. Dia bangkit daripada kematian. Nah, kita akan melihat beberapa hal yang penting tentang kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, kebangkitan Kristus menyelesaikan karya penebusan. Tanpa kebangkitan, kita masih tinggal di dalam dosa, kata firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, firman Allah berbunyi demikian. Dan jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yang pertama, kebangkitan Kristus menyelesaikan segala karya penebusannya bagi manusia. Makanya Alkitab mencatat, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Dan kita masih hidup di dalam dosa. Kita bersyukur betapa pentingnya kebangkitan Kristus itu bagi orang yang percaya. Ini menandakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia yang sudah menebus segala dosa kita. Makanya kita bersyukur Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit, dia menghapuskan segala dosa kita. Karyanya di dalam hidup kita adalah karya yang sangat luar biasa. Begitu mulianya, begitu indahnya karya Tuhan. Dia menebus kita dari segala kesalahan dosa kita. Manusia sudah jatuh di dalam dosa, tetapi Yesus datang. Dia mengampuni kita. Kemudian yang kedua, hal penting dalam kebangkitan adalah kebangkitan Kristus
meneguhkan tentang pernyataan Yesus bahwa dia akan bangkit daripada antara orang mati. Ketika Yesus dalam pelayanannya, dia pernah berkata bahwa dia harus ke Yerusalem. Dia harus mengalami penderitaan. Dan dia akan mati dan kemudian pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Nah, ini Yesus pernah nyatakan di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Matius 16 ayat yang ke-21, firman Allah berkata demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini Yesus sudah nyatakan, Yesus sudah bicara bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Di ayat yang ke-22, di situ ada Petrus berkata begini, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi apa yang Yesus katakan ayat 23? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus sudah nyatakan itu bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan pada waktu itu Petrus menegur. Petrus katakan, itu tidak akan menimpa engkau. Tetapi ayat yang ke-23 Yesus katakan, "Penyalah iblis." Saudara-saudara, Yesus katakan, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Yesus meneguhkan pernyataannya bahwa dia akan bangkit daripada orang-orang mati. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus menyatakan, membuktikan bahwa Yesus adalah kebenaran. Dia adalah benar-benar Allah, dia adalah benar-benar Tuhan. Ketika dia berbicara, itu terjadi, saudara-saudara. Yesus adalah sesuatu yang luar biasa. Integritasnya terbukti, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pelajaran apa, saudara-saudara, tentang hal yang kedua, tentang penyataan ini? Yesus punya integritas. Integritas itu apa, saudara-saudara? Apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Itu integritas. Apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Mari kita belajar untuk kita melakukan apa yang kita katakan. Yesus melakukan apa yang dia katakan. Kita bersyukur, saudara-saudara, Yesus katakan dan dia lakukan. Kemudian yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan betapa hebat kuasa Allah. Makanya ketika kita lihat, saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang kedua tadi, ada kuasa Allah terjadi ketika kebangkitan. Dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa Allah dinyatakan. Saudara-saudara, karya Yesus begitu luar biasa. Dalam kelahirannya pun, saudara perhatikan, ada malaikat-malaikat ketika para gembala, mereka menggembala di padang. Gembala-gembala melihat malaikat-malaikat. Suatu peristiwa yang luar biasa ketika Yesus lahir. Dalam kematian pun
ada peristiwa yang terjadi. Bahkan dalam kebangkitan pun ada fenomena yang terjadi, ada gempa bumi terjadi. Ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bagaimana Dia berkarya, bekerja dengan kuasa yang luar biasa. Nah, Yesus pada waktu Dia bangkit, firman Allah mencatat bahwa terjadi gempa bumi yang hebat. Dan dikatakan firman Allah, kuasa kebangkitan itu menggulingkan batu yang menutupi kubur Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kubur Yesus ada batu yang menutupi. Dan batu itu begitu berat, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan, saya pelajari, saya baca, saudara-saudara, batu itu yang menutup kubur Yesus kurang lebih 108 kg, berdiameter 1,5 cm untuk menutupi kubur Yesus. Dan itu pun dijaga oleh pasukan Romawi, dijaga ketat. Tetapi dengan kuasa kebangkitan, saudara-saudara, batu itu digulingkan. Ada kuasa Allah dinyatakan, saudara-saudara, karena kuasa kebangkitan itu. Dan firman Allah katakan, saudara-saudara, di ayat yang ketiga di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara bisa bayangkan bagaimana kejadian yang terjadi, peristiwa itu. Penjaga-penjaga yang disuruh ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus, mereka gentar ketakutan. Dan dikatakan seperti orang-orang mati. Mereka terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kuasa kebangkitan itu, saudara-saudara. Dan pagi hari ini, mari kita alami kuasa kebangkitan itu. Mungkin saudara ada dalam keadaan lemah. Mungkin saudara dalam keadaan mati secara rohani. Alamilah kuasa kebangkitan. Bagaimana kuasa itu dinyatakan di dalam hidup kita. Mungkin ada batu-batu yang menutupi keadaan kita. Seperti batu. Batu itu berbicara soal masalah, soal tantangan. Tetapi dengan kuasa kebangkitan, batu itu digulingkan. Dengan kuasa kebangkitan, masalah saudara bisa digulingkan. Karena kita punya kuasa Tuhan, karena kita punya Yesus, kita punya Allah yang luar biasa. Hari-hari ini saudara mungkin dalam hidup saudara seperti ada batu yang menutupi. Tetapi kuasa kebangkitan sanggup menggulingkan batu itu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kebangkitan sanggup mengalahkan maut. Kuasa kebangkitan ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan segala persoalan, masalah kita, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyelesaikan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal ini, saudara-saudara, penting dalam kebangkitan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kebangkitan ini memberikan kekuatan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Allah mencatat, saudara-saudara, ketika Yesus bangkit di ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat Tuhan datang. Dia katakan kepada perempuan-perempuan yang datang untuk menengok Yesus, dia katakan, jangan kamu takut.
Kemudian dia katakan ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Yesus sudah bangkit, saudara-saudara. Makanya bangkitkan iman saudara kepada Tuhan hari-hari ini. Mungkin saudara berkata, Tuhan sampai kapan hal ini terjadi? Bagaimana keadaan bangsa ini? Bagaimana keadaan hidup saya? Saudara-saudara, ada kuasa kebangkitan. Firman Allah mencatat bahwa mereka melihat kubur itu kosong. Kubur itu kosong. Makanya ada lagu, sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Yesus kita hidup. Kemudian ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara-saudara, Yesus sudah bangkit. Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Saudara, ini adalah campur aduk perasaan daripada perempuan-perempuan itu. Di antara takut tetapi di antara senang yang luar biasa. Karena mereka melihat dan menyaksikan sendiri peristiwa yang luar biasa. Dan dikatakan mereka memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Dan kemudian mereka berjumpa dengan Yesus. Dan saudara-saudara, apa yang Yesus katakan lagi? Sama seperti malaikat katakan tadi di ayat yang ke-10. Jangan takut. Saudara-saudara, ini adalah perkataan Yesus. Ketika dia bangkit, dia katakan kepada perempuan-perempuan, jangan takut. Jangan takut. Saudara-saudara, hari-hari ini mungkin kita mengalami ketakutan. Melihat keadaan situasi dunia hari-hari ini. Mungkin kita mengalami takut. Siapa yang tidak takut, saudara-saudara? Penyakit, virus yang menyerang hari-hari ini. Orang mengalami ketakutan. Itu bisa menimpa siapa saja, saudara-saudara. Tetapi Yesus datang. Dia katakan jangan takut. Saudara, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, jangan takut. Tuhan ada bersama dengan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong, memberkati, melindungi kita. Dan Yesus katakan jangan takut. Yesus berkata jangan takut. Saudara-saudara, ketika Yesus lahir pun, malaikat datang berkata jangan takut. Ini perkataan yang menenangkan, ini perkataan yang menyegarkan. Karena Yesus datang bukan memberikan ketakutan. Dia datang untuk memberikan damai, sejahtera, sukacita di dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara, alamilah kuasa kebangkitan. Supaya tidak ada ketakutan. Karena firman Allah katakan bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan dan damai sejahtera. Mintalah kepada Tuhan. Hari-hari ini alamilah kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa kuasa kebangkitan adalah kuasa yang luar biasa. Kuasa Yesus dinyatakan bagi kita. Alamilah kuasa itu, saudara. Nyatakanlah di dalam hidup saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan GPDI Betania,
Kita terus bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini terus bersemangatlah di dalam Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyertai kita. Kita nyanyikan satu pujian, kemudian kita akan masuk di dalam doa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara, kita punya Allah yang hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup dan Dia tahu segala keberadaan hidup kita. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang datang dalam hidup kami. Kami percaya lewat firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami penyegaran, memberikan kami kekuatan bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang bangkit daripada kematian. Tuhan kami, Tuhan yang hidup, dan kami percaya Tuhan yang hidup itu sanggup menolong kami, sanggup memberkati kami, sanggup memberikan kami kekuatan menghadapi hari-hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong jemaat Tuhan, hamba berdoa, berkatilah jemaat Tuhan GPDI Betania. Mereka yang setia, mereka yang selalu datang kepadamu. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mereka yang dalam keadaan berputus asa, Tuhan berikan pengharapan. Berkatilah jemaat Tuhan. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini mungkin mereka mengalami suatu keadaan yang sulit. Tapi hamba berdoa Tuhan jamah mereka. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati Tuhan tolong dalam penanganan virus ini. Tuhan jamah pemerintah kami, Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kekuatan kesehatan ya Tuhan. Bapak Presiden, Tuhan berkati para menteri, TNI Polri dalam mengamankan bangsa kami, Tuhan tolong mereka. Jawa Timur, kota Surabaya Sidoarjo diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati kami semua. Jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan berkati. Di GPDI Betania. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada anaknya yang tunggal. Persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.